Shalom pemirsa dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kita berjumpa dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus GBT Getsemani Pamulang, Kamis tanggal 29 Mei 2025. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sudah mengutus putramu Yesus untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami melalui kematian dan kebangkitan putramu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu mengasihi kami dan memberikan pengorbanan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Melalui kematian-Mu Yesus, Engkau menebus kami dari dosa, dan dengan kebangkitan-Mu Engkau telah mengalahkan maut dan memulihkan hidup kami sehingga kami memiliki hidup yang baru, yang berkemenangan. Saat ini kami akan memperingati kenaikan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau saat ini sudah berada di surga, duduk di sebelah kanan Bapa untuk menyediakan tempat bagi kami. Engkaulah pengantara imam dan juga menjadi pembela kami di hadapan Bapa. Engkau yang bersyafaat bagi kami. Dalam nama-Mu sajalah kami memiliki pengharapan akan keselamatan. Biar Roh Kudus-Mu selalu memimpin kami dan bersaksi bersama-sama dengan roh kami bahwa kami adalah anak-anak Allah. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dikuatkan dan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Mari kita semua yang percaya katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita agungkan Dia yang telah diangkat dalam kemuliaan kekal. Haleluya. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Hari yang indah. Kembali kami mau nikmati bersama dengan Engkau. Haleluya Yesus. Dipuji
selamanya atas semua yang di bumi. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian.
Tuhan atas pujian dan penyembahan umat-Mu. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Tiba giliran kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Pastor Boy ini mencerminkan mungkin yang kata ini perilaku kita ini ya. Silakan duduk kembali Bapak. Kita dulunya kan orang berdosa, sudah diselamatkan. Dan banyak hal-hal yang tidak baik yang sekarang sudah Tuhan Yesus ubahkan. Amin. Haleluya. Nah, bagaimana lagu ini? Perhatikan ya. Ayo, saudaraku yang ingin bernyanyi bersama. Ayo saya undang semua yang cowok-cowok boleh yang lain masuk ke boleh depan. yang nyanyi ya sambil bersuka cita bersama. Ayo yang boleh. Hidupku dalam Yesus ku serahkan semuanya. Sekali lagi.
buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukur untuk Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kehidupan kekal dan kemenangan untuk kita semua. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik senang maupun susah, Tuhan ada dan memampukan kita untuk menjadi lebih dari pemenang. Iso ora iso? Kutu iso. Bu, silakan Bu di depan. Depan Bu. Ayo, yang merasa ibu-ibu Ayo. boleh maju. Enggak, aku. Iso ora iso, kudu iso, kudu iso. Percaya saja. Jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, kudu iso. Gusti sing menahi. Angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yesus hebat, Yesus hebat, Yesus ajaib. Di dalam Yesus, kita pasti bisa. Salah perkara yang aku tanggung. Di dalam Yesus, ku pasti menang.
nama Tuhan, selamat pagi saudara semuanya. Pasti kebangkitan Tuhan Yesus ini saya ingin menyanyikan sebuah lagu dengan judul Agungkanlah. Baik Bapak Ibu, sambil menyaksikan persembahan pujian dari Bapak Tomo, kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Sebelumnya kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kalau sebentar kami memberikan persembahan kami yang pertama, kiranya Tuhan boleh memberkati siapa apa yang kami persembahkan. Agar segala apa yang kami bawa siang hari ini, sungguh boleh menjadi sebuah dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus telah bangkit bagi kita. Mari sambut yang pujian. Langit bumi pun bersorak-sorai menyambut datangnya Sang Raja. Yesus gunung batu untuk kita, benteng perlindungan hidupku. Dia mengalahkan semua musuhnya dan bertemu Bapa di surga. Haleluya, puji Yesus. Diberkati kemenangan, agungkanlah kebesaran kasih-Nya. Marilah kita puji Dia. Haleluya, Yesus gunung batu untuk kita, benteng perlindungan hidupku. Dia mengalahkan semua musuhnya dan bertemu Bapa di surga. Haleluya, puji Yesus. Diberkati kemenangan, agungkanlah kebesaran kasih-Nya kita. Marilah kita puji Dia. Haleluya, puji Yesus. Diberkati kemenangan, agungkanlah kebesaran kasih-Nya kita. Marilah kita puji Dia. Agungkanlah kebesaran kasih-Nya kita. Marilah kita puji Dia. Haleluya, terima kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri kembali. Bapak, satu hal yang menjadi kerinduan kami selalu, yaitu agar kami selalu dekat dalam hadirat-Mu. Kami rindu awan kemuliaan-Mu memenuhi setiap hati kami. Haleluya Tuhan.
Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang telah Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami percaya Roh Kudus-Mu turun atas kami, maka kami beroleh kuasa sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun Engkau menempatkan setiap kami. Bapa, betul kami melewati kehidupan yang keras, betul kami melewati kehidupan yang penuh dengan tantangan, tetapi kami melihat ada sepasang tangan Tuhan yang selalu menyertai kami dan membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya. Karena kami percaya pembelaan Tuhan begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami begitu yakin bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kami memperoleh keselamatan kecuali hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan, di mana tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, berkat firman-Mu Bapa untuk memenuhi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah berkat firman-Mu ini boleh menyukakan hati kami, boleh memberikan penghiburan, yang sakit disembuhkan, yang sedang kesusahan Tuhan berikan penghiburan yang sejati, yang sedang menghadapi tembok-tembok permasalahan Bapa, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap kami, sehingga firman-Mu Bapa boleh hidup di dalam kehidupan kami dan memberikan kehidupan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami menikmati hangatnya kasih-Mu. Saatnya kami boleh berkata dekat dengan Tuhan, jiwa kami tenang. Dan saatnya Bapa kami mau membuka hati dan pikiran kami bagi firman-Mu. Kami serahkan ibadah ini sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan yang kuat, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali. Oke. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sukacita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita diberikan kesempatan, kita bisa beribadah di tempat ini walaupun secara mata kita melihat ini belum sempurna, tetapi inilah kesempurnaan yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita, amin ya. Dan saya yakin dan percaya ketika mata Tuhan, hati Tuhan ada di tempat ini, dan tempat ini adalah tempat untuk kita memuji membesarkan nama Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatunya bagi kita dengan sempurna, dengan caranya yang ajaib, amin. Puji nama Tuhan. So hari ini merupakan hari yang spesial ya. Kata Bapak Dahlan Iskan, ada yang istimewa dari GBT, Gereja Bethel Tabernakel, yaitu apa? 3 rumah Tuhan. Gereja itu rumah Tuhan, Bethel itu juga rumah Tuhan, Tabernakel juga itu rumah Tuhan. So kurang apa kita? GBT. So hari ini adalah Dirgahayu Gereja Bethel Tabernakel ke-68. Tepuk tangan yuk. Puji nama Tuhan ya. Tanggal 29 Mei ya, ini adalah hari yang spesial karena bersamaan dengan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan ini dalam satu kesatuan ibadah yang disertai dengan semangat pengangkatan umat Tuhan. Wow ya, di GBT bisa bersama-sama kita boleh menaikkan ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Memasuki usia yang ke-68, ya ini adalah anugerah yang Tuhan Yesus berikan untuk GBT ya. Kiranya GBT boleh terus menjadi gereja yang membawa pelita ya di tengah-tengah dunia yang gelap ini, dan teruslah menjadi gereja yang cemerlang. Amin. Puji nama Tuhan. GBT, Getting Better Together. Haleluya. So beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan, memperingati Jumat Agung dan Paskah, right? Dan layaknya seperti pertandingan, kematian Tuhan Yesus itu ibarat pertandingan, ya. Kemudian kebangkitannya, kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus itu ibarat kemenangan. Dan momen ketika Tuhan Yesus naik ke atas surga, ini adalah momen di mana
Tuhan Yesus dimuliakan. Amin saudara ya. Ini adalah momen di mana Tuhan Yesus dimuliakan. Kalau di dalam pertandingan itu momen di mana pemenangnya ya mendapatkan trofi, ya itu dimuliakan ya. So sama-sama kita buka di dalam 1 Timotius 3. 1 Timotius 3. Agak sedikit panas ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, bertahan ya. Biar bukan cuma roh kita saja yang dihangatkan, tetapi badan kita juga dihangatkan. Amin. Puji nama Tuhan. 1 Timotius 3. Ayatnya ke-16. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Sudah ketemu semua? Saya yakin dan percaya jemaat GBT, jemaat yang gemar dan cinta untuk membaca firman Tuhan. Saya jemput untuk bangkit berdiri, kita mau baca dengan suara yang lantang supaya kita tetap dihangatkan di dalam rohnya Tuhan. Amin. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. So firman Tuhan hari ini saya beri judul diangkat dalam kemuliaan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini seluruh umat Kristen merayakan yang namanya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ini menunjukkan kemuliaan Yesus karena dia datang ke dunia ini dan setelah selesai tugasnya ya, dia kembali ke rumahnya yaitu di surga mulia. Ya, sekali lagi setelah selesai segala sesuatunya di muka bumi ini, Tuhan Yesus kembali ke surga yang adalah rumahnya. Saudara, pada saat Tuhan Yesus disalib, kelihatannya Yesus itu kalah, betul? Ya, katanya Tuhan, tapi kok disalib, ya kan? Mati lagi di atas kayu salib, ya. Makanya pada waktu itu murid-muridnya Tuhan Yesus itu kocar-kacir. Yang bertahan cuma siapa? Yohanes. Ada di sini yang namanya Yohanes? Oh, oke, lagi jalan-jalan dia. Oke ya. Yohanes salah satu murid Yesus yang bertahan ya, yang ada bersama-sama dengan Yesus sampai akhir ya. Tetapi setelah kematiannya 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Bahkan selama 40 hari lalu dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, menunjukkan bahwa betul-betul dia sudah bangkit ya. Dia menampakkan kepada murid-muridnya dan murid-muridnya pun percaya. Walaupun ada beberapa muridnya yang meragukan ya tentang kebangkitannya Yesus, salah satunya siapa namanya? Thomas. Dia nggak percaya kalau belum mencucukkan jarinya ke bekas luka ya, bekas pakunya Tuhan Yesus. Saudara, Kristus adalah kenaikan Tuhan Yesus itu adalah fakta, bukan hanya sekedar dongeng atau halusinasi ya. Jadi betul-betul terjadi, ini adalah fakta sejarah. Makanya kita hari ini memperingati yang namanya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebab ya, dia berkali-kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 16, ketika dia atau Tuhan Yesus naik ke surga, itu disaksikan lebih dari 500 orang. Jadi saksinya kala itu Tuhan Yesus naik ke surga, itu disaksikan lebih dari 500 orang. Ya. Jadi ini bukan isapan jempol belaka, bukan hanya sekedar dongeng, tetapi ini adalah fakta sejarah yang dicatat. Ya, yang hingga saat ini ya catatan itu masih bisa kita temukan. Nah, saudara, sekarang ini ada orang yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah Tuhan. Jadi di depannya gereja Mahoni, GBT Mahoni itu depannya adalah rumahnya Lia Eden. Ada yang masih ingat Lia Eden? Ya, dengan sekte sesatnya bahwa dia mengaku-ngaku bahwa dia adalah
Tuhan, ya. Dan dia membawa para pengikutnya untuk rapture gitu ya. Nah, Lia Eden ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Banyak sekarang ini orang yang mengaku pernah naik ke surga lah ya. Tetapi nggak ada saksinya, betul? Nggak ada yang menyaksikan. Nah, menurut hukum Taurat, sebuah perkara itu bisa dikatakan benar, sah, itu minimal ada 2 atau 3 saksi. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, itu disaksikan oleh 500 orang. Jadi bukan hanya 2 atau 3 orang saja, tetapi 500 orang menyaksikan kejadian ini, kejadian Tuhan Yesus naik ke atas surga. So hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah benar-benar sudah bangkit dan dia betul-betul naik ke atas surga. Saudara, melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita dapat melihat ada beberapa fakta kebenaran. Yang pertama, fakta kebenaran apa? Yesus adalah Tuhan. Apa saudara? Yes. Fakta kebenaran yang pertama adalah Yesus adalah Tuhan. So Yesus itu bukan manusia biasa seperti layaknya kita, ya. Bukan sekedar nabi ataupun rasul, ya, yang kalau mati nggak bisa hidup lagi atau nggak bisa bangkit lagi. Nah, sementara Tuhan Yesus dia mati, dia bangkit dan dia naik ke surga. Dan ini kabar luar biasanya, dia akan datang kembali sebagai hakim atas segala hakim, sebagai raja atas segala raja, sebab dia adalah Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan itu artinya adalah penguasa atas segala-galanya, atas segala alam, atas segala semesta, bahkan atas sorga. Nah, di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-36, Petrus di hari Pentakosta dia berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, saudara, firman itu bersama-sama dengan kita. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan sang firman yaitu Tuhan Yesus yang menjadikan segala sesuatunya. Itulah bukti bahwa Yesus itu bukan cuma manusia biasa, tetapi dia adalah Tuhan. Ya. Kalau dia cuma manusia biasa, dia nggak akan mungkin menciptakan semesta. Termasuk di dalamnya adalah kita. Ya. Nah, bahkan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 dikatakan firman itu sendiri telah menjadi manusia, bahkan dia diam di antara kita. Ya, dia diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu apa? Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih, karunia dan kebenaran. So, ketuhanannya Tuhan Yesus juga diakui oleh manusia dan murid-muridnya. Di mana? Di Yohanes 20 ketika Thomas, ya tadi kan Thomas sempat tidak percaya kalau dia belum mencucukkan jarinya ke bekas lukanya Tuhan Yesus, betul? Ya. Lalu setelah dia mencucukkan jarinya dia ke bekas lubang pakunya Yesus atau ke lukanya Tuhan Yesus, maka dia bilang apa? Aku percaya. Ya, lalu Tuhan Yesus bilang apa? Berbahagialah dia yang percaya sebelum dia melihat, ya. Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus juga menampakkan dirinya kepada Thomas. Thomasnya juga kaget, ya. Sampai Thomas mengakui di ayat yang ke-28, Thomas berkata gini, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Jadi murid-murid, orang-orang yang melihat Yesus kala itu, dia berkata apa? Ya Allahku, ya Tuhanku. Dari mulut mereka keluar pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Amin, ya. Dan mereka tidak menolak pengakuan itu karena memang sejatinya ya Yesus adalah Tuhan dan Allah. Kebenaran yang kedua adalah dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus bahwa Yesus adalah pemilik surga. Apa? Ya, tadi yang pertama Yesus adalah Tuhan, ya, bukan manusia sembarang manusia, tetapi Yesus adalah Tuhan. Dan
kebenaran yang kedua adalah Yesus adalah sang pemilik surga. Nah saudara, Yesus bukan hanya Tuhan tetapi dia juga pemilik surga. Yesus datang ke muka bumi ini untuk melaksanakan misi. Ya, apa misinya? Yaitu misi penyelamatan. Apa saudara? Misi penyelamatan. Ya, dia datang ke muka bumi ini satu tujuannya untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Ya, dan kemudian setelah segala sesuatunya selesai, setelah misinya selesai dikerjakan, maka Tuhan Yesus harus kembali ke surga. Ya. Nah, makanya Yohanes 3 ayat yang ke-13 mengatakan begini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi kalau bukan karena Yesus yang turun dari surga untuk menyelamatkan manusia, maka tidak ada orang yang bisa ke surga. Ya. Satu-satunya kita bisa masuk ke dalam surga hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar itu tidak bisa, ya. Dan kebenaran yang ketiga, melalui kenaikan Tuhan Yesus dalam kemuliaan sorgawi, maka kita menjadi tahu, kita mengerti, ya, paham bahwa Yesus bukan hanya sekedar Tuhan, bukan hanya saja sekedar pemilik surga, tetapi Yesus juga pembaptis dengan Roh Kudus. Yang pertama, Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, Yesus adalah pemilik surga. Yang ketiga, Yesus adalah apa? Pembaptis dengan Roh Kudus. Ya, saudara, Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang kelima mencatat bahwa Yesus pembaptis bahwa Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi nanti Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya, saudara, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna buat kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, means adalah Roh Kudus, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin, saudara. Ya. Ketika Tuhan Yesus naik ke atas surga, ya, kemudian dia mengutus penghibur itu untuk setiap kita. Siapakah roh penghibur itu? Ya, Roh Kudus itu sendiri yang adalah pribadi dari Yesus itu sendiri. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi sama seperti kita yang punya rasa, yang punya kehendak, ya. Dia adalah pribadi, dia bisa sedih, ya. Dia bisa marah, dan amarahnya itu nyata dikatakan di dalam Alkitab. Saudara, Yesus naik ke surga, maka Roh Kudusnya diturunkan untuk setiap kita. Artinya apa? Yesus naik ke surga untuk ngapain sih? Dia nggak akan pernah berhenti bekerja untuk setiap kita. Tuhan Yesus menyiapkan tempat untuk kita di surga mulia. Sementara dia turunkan Roh Kudusnya untuk apa? Menyiapkan setiap kita agar kita layak masuk ke surga mulia. Amin, saudara. Ya, Roh Kudus tugasnya adalah untuk memperlengkapi kita di muka bumi ini supaya kita layak bersama-sama dengan Bapa kita di surga, di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus balik ke surga untuk menyiapkan segala sesuatunya bagi kita. Dan dia Allah, karena dia Allah yang bertanggung jawab, dia turunkan Roh Kudusnya yang adalah pribadinya dia sendiri dalam bentuk roh, supaya pelayanan kita itu semakin luas, semakin dahsyat. Karena waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, misalnya dia hanya ada di Reni Jaya, ya sudah di Reni Jaya saja. Tetapi ketika dia naik ke surga, dia turunkan Roh Kudusnya. Roh Kudus itu bentuknya kan roh, ya. Dia bisa hadir di mana saja, omnipresence, sehingga pelayanannya itu
lebih dahsyat karena bisa menjangkau, menembus segala ruang dan waktu. Ya. Tuhan Yesus rohnya ada di tempat ini, dia juga ada di Surabaya, dia juga ada di Malang, dia juga lagi bersama-sama dengan Bu Ruth di Bogor sana. Ya. Karena kehadirannya itu nyata di tengah-tengah kita. Omnipresent, di mana kita ada di situ dia ada. Amin. Ya, sehingga pelayanan kita tidak terbatas ruang dan waktu. Pelayanan kita itu lebih dahsyat. Amin. Ya. So ketika Tuhan Yesus naik ke atas surga, dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita, menyiapkan tempat untuk kita, dan karena dia adalah Allah yang bertanggung jawab, dia turunkan Roh Kudusnya untuk memperlengkapi setiap kita, untuk mempersiapkan kita sebagai mempelai Kristus, sehingga kita boleh berdandan dengan apik, rohani kita cakap, ya, jasmani kita cakap, ya, dan kita boleh layak menghadap Bapa, ya. Di dalam apa? Di dalam kerajaan surga. Sebab Allah kita tuh Allah yang ingin selalu dekat dengan kita. Sehingga dia katakan, di mana aku berada, di situ pula engkau berada. Amin, saudara. Oleh sebab itu kita harus menerima dua karya utama dari Roh Kudus, yaitu apa? Roh Kudus melahirbarukan kita, ya. Ini karya utamanya Roh. Roh Kudus itu melahirbarukan kita. Ini sudah kita sampaikan, saya sampaikan waktu di BKMT ya. Roh Kudus melahirbarukan kita, artinya apa? Menjadikan kita dari yang orang berdosa menjadi orang yang benar. Orang yang diampuni Tuhan, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Dan itu terjadi saat apa? Saat kita percaya, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan kita memberi diri untuk dibaptis. Ketika kita masuk ke kolam baptisan, kita menanggalkan segala sesuatunya, seluk-beluk kehidupan kita yang lama, mati bersama-sama dengan Kristus. Kemudian kita juga bangkit bersama-sama dengan Kristus dengan etape kehidupan yang baru. Amin. Bukan lahir baru kita dimasukin lagi ke dalam rahim ibu kita, terus kemudian diejen lagi, enggak. Tetapi kita sudah meninggalkan kehidupan kita dengan segala carut marutnya, dengan segala seluk beluknya, ya. Mati bersama-sama Kristus dan bangkit bersama-sama dengan Kristus di dalam etape kehidupan yang baru. Amin. Ya. So itu adalah karya utama dari Roh Kudus. Yang pertama tadi, Roh Kudus melahirbarukan kita, ya. Kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Jadi kita ini bukan hanya sekedar beragama, tetapi kita pengikut Kristus, anak-anak Allah, ya. Nah, orang yang beragama walaupun dia baik, saudara, ya, walaupun dia baik belum tentu, ya, dia memiliki bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi ketika kita mengaku memberi diri bagi Tuhan, dikatakan apa? Yesus Kristus itu satu-satunya jalan menuju keselamatan. Amin. Tetapi enggak hanya itu aja, kita juga harus berupaya. Dalam artian apa? Kita harus mengerjakan keselamatan, anugerah kekal yang Tuhan beri kepada kita dengan takut dan gentar. Dengan apa? Dengan penuh ketaatan dan kesetiaan, sehingga mahkota kemuliaan Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupannya kita. Amin. Ya. Baik saja tidak cukup, ya. Baik saja tidak cukup. Perbuatan baik itu hanya sebagai faktor pendukung, ya. Perbuatan baik itu sebagai bukti bahwa kita sudah diubahkan melalui karya Kristus di atas kayu salib, ya. Karena kita sudah menerima cinta kasih-Nya Tuhan, kita diperbaharui di dalam Kristus Yesus, maka inilah buah-buah pertobatan kita. Ada kebaikan, ada kasih di dalamnya, ada sukacita, ada damai sejahtera, sehingga ketika kita pergi kemanapun, ya, kita itu memberikan positive vibes dimanapun kita berada. Karena apa? Kita mencerminkan Kristus di dalam kehidupannya kita. Amin, saudara. So inilah yang membedakan kita dari orang-orang yang beragama, ya.
Sekali lagi, perbuatan baik tidak menyelamatkan, ya. Hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan kita, sebab tidak ada orang yang bisa mengaku Yesus itu selain Tuhan, ya, yang membawa kita masuk ke surga. Tidak ada seorang pun kecuali di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya. Dan karya Roh Kudus yang kedua, yaitu Roh Kudus itu memberikan kepada kita kuasa. Apa? Memberikan kepada kita kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus. Untuk menjadi saksi Kristus. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia memberikan amanat agungnya. Untuk apa? Memberitakan keselamatan sampai ke seluruh bumi, ke ujung bumi, ya. Nah, Roh Kuduslah yang mengurapi kita, Roh Kuduslah yang memberikan kita keberanian, Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk berkata-kata, Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan kita yang sudah Tuhan siapkan untuk setiap kita, yaitu apa? Menceritakan isi hatinya Kristus, menceritakan keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Kemana? Ke seluruh dunia, ke ujung bumi, ya. Sekarang sudah tidak lagi terbatas. Kita bisa menginjil di mana-mana tempat. Bahkan ada platform-platform yang sudah dipersiapkan, ya, sudah yang bisa kita pergunakan seperti apa? Ada sosial media dan lain sebagainya, ya. Kita bisa menceritakan isi hatinya Tuhan. Sehingga bukan kita saja yang menikmati kasihnya Tuhan, tetapi orang-orang di luar sana, orang-orang yang belum mengenal Kristus pun bisa menikmati kasihnya Tuhan. Lewat siapa? Kita. Katakan sama-sama, lewat siapa? Saya. Ya, sama-sama lewat siapa? Saya. Ya, lewat kita semua. Siapa yang sudah merasakan kasihnya Kristus, angkat tangan. Siapa yang sudah merasakan kasihnya Kristus? Haleluya. Lewat saya mau menceritakan kasih Kristus untuk siapa? Orang-orang di luar sana yang belum menikmati kasih Kristus. Lewat siapa? Saya. Amin. Mau saudara menceritakan kasih Kristus sampai ke ujung bumi? Iya, puji nama Tuhan, ya. Oleh sebab itu saudara, kami gembala berdoa, ya, bagi saudara untuk kita boleh sama-sama menjadi cerminan Yesus di muka bumi ini. Memiliki karakter Kristus supaya apa? Kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelita-pelita walaupun kecil di tengah kegelapan. Tetapi itu memberikan harapan, amin. Memberikan harapan bagi siapa? Bagi orang-orang yang membutuhkan cahaya, yang membutuhkan terang, amin. Amin saudara. Melalui siapa? Katakan sekali lagi, melalui saya. Ya. Kami berdoa supaya jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini juga diisi terus, semakin mendekat, mengenal secara pribadi dengan Bapa kita di surga. Saudara nggak perlu repot-repot, terima aja dulu, terima aja dulu. Tugas pertama kita adalah menerima. Menerima apa? Pemberiannya Tuhan. Ya. Terima saja dulu seperti Maria duduk di bawah kaki Yesus. Dia terima dulu sari-sarinya daripada Yesus. Maka barulah kita bisa memberikan yang terbaik. Kalau kita belum pernah menerima kasihnya Yesus, belum pernah menerima kebaikannya Yesus, belum pernah menerima mujizatnya Yesus, gimana kita bisa mau memberikan yang terbaik, betul? So kita harus terima dulu kasihnya Yesus. Kita harus terima dulu kebaikannya. Kita merasakan dulu cintanya Yesus. Kapan itu terjadi? Ketika kita bertobat,
kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di saat itu juga kita menerima kasih-Nya, kita menerima mujizat-Nya, ya, sehingga kita baru bisa memberikan yang terbaik. Seringkali kita salah kaprah toh. Mari kita memberikan yang terbaik. Gimana tahu memberikan yang terbaik kalau kita belum pernah menerima yang terbaik? Right? Ya, jadi rubah paradigma kita. Terima yuk, terima aja dulu. Baru setelah itu kita memberikan yang terbaik. Untuk diri kita, untuk orang lain, terlebih untuk Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu kami rindu bahwa jemaat Tuhan di tempat ini betul-betul menikmati perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Bapa kita di surga. Lewat apa? Lewat doa. Lewat apa lagi? Lewat pembacaan firman Tuhan. Lewat apa lagi? Lewat persekutuan umat-umat Tuhan. Amin. Amin saudara. Inilah sarana-sarana yang sudah Tuhan kasih untuk setiap kita. Yang enggak perlu biaya. Ya, apakah berdoa itu membutuhkan biaya? Enggak ya, enggak butuh kuota tuh, tetapi langsung tepat sasaran, betul? Apakah membaca firman Tuhan itu membutuhkan biaya? Kalau ke dokter saja kita membutuhkan biaya untuk berobat, ya. Tetapi firman Tuhan itu mengobati kita tepat sasaran. Dia adalah first aid starter kitnya kita yang bisa kita bawa kemanapun dan kita gunakan kapanpun, dimanapun. Untuk apa? Mengobati luka. Baik luka jasmani terlebih luka rohani. Amin. So jadikan firman Tuhan itu sebagai first aid-nya kita. Sehingga ketika kita ada luka, ada sakit, baik sakit jasmani, sakit rohani, baca first aid-nya kita. Amin. Ya, itu menyembuhkan tepat sasaran. Haleluya. Yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kepada setiap kita pertumbuhan iman. Yang apa? Yang lebih kuat dari sebelumnya. So iman kita harus terus progresif dari hari lepas hari di dalam Kristus. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan perintah yaitu apa? Menjadikan semua bangsa murid Yesus. Apa? Menjadikan semua bangsa murid semua, bukan sebagian. Menjadikan semua bangsa murid, ya. Memuridkan orang artinya menjadikan mereka sebagai pengikut Kristus, ya, dan meneladani Kristus. Dan untuk itu kita perlu untuk memperlengkapi kehidupan kita, dan memampukan kita untuk melaksanakan amanat agung Kristus. Kalau enggak ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sorry to say, pelayanan kita hanya sekedar pelayanan bicara saja, tetapi tidak ada dampak. Kenapa? Karena kita tidak melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Akhirnya apa? Berlalu begitu saja. Kita nggak mau kan pelayanan kita menjadi berlalu begitu saja. So kita harus berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Meminta hikmat yang daripada Tuhan sehingga memampukan kita untuk kita mengabarkan Injil kesukaan bagi nama Tuhan di mana-mana tempat kepada siapa saja yang mendengarkannya. Sehingga firman Tuhan yang sudah kita sampaikan tidak akan pernah berlalu begitu saja, tetapi boleh tumbuh subur di dalam sanubari setiap kita. Baik kita yang menyampaikan firman Tuhan maupun orang lain yang menerimanya. Sehingga mereka juga boleh mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Yang keempat, karena Yesus naik ke surga di dalam kemuliaan, kita tahu Yesus adalah Raja yang akan datang kemudian. Apa? Yesus adalah Raja yang akan datang kemudian. Karena di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11 dikatakan gini, dengan cara yang sama,
dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga, ya, dia naik dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga dan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Amin. Ya. Yesus akan datang dengan cara yang sama dan dia akan datang sebagai raja dikatakan. Kalau hingga saat ini Tuhan Yesus belum datang, ya kan, dari zaman saya kecil, mungkin dari zaman Pak Puji, Pak Utomo masih muda, Tuhan Yesus akan datang sebentar lagi gitu ya. Ya kan? Dari zaman dulu udah dikatakan seperti itu. Ingatlah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus punya waktunya sendiri, yaitu kairosnya dia. Ya. Dan waktunya Tuhan itu bukan waktunya kita. Ya, 1 jamnya kita itu 1000 tahunnya Tuhan gitu. Ya. Itu bukan waktunya kita, tetapi dia punya kairosnya sendiri. Kalau hingga saat ini Tuhan Yesus belum datang, bukan karena Tuhan Yesus lupa. Oh, aku lupa, harusnya aku datang di 12. Ingat tahun itu angka kembar semua? Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 akan terjadi akhir zaman katanya dulu begitu. Ya, sekali lagi kita bukan penentu, ya. Kita bukan penentu dan waktunya kita bukan waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan juga bukan waktunya kita, ya. Tuhan nggak pernah lupa, dia nggak akan pernah ingkar janjinya, tetapi dia boleh memberikan kesempatan untuk orang-orang agar bertobat. Amin. Supaya apa? Bertobat. Dia memberikan kepada setiap kita waktu untuk kita bisa bertobat. Oleh sebab itu di tengah-tengah masa anugerah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari siapkan diri kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan dia Raja di dalam kehidupan kita, ya. Karena apa? Sekali lagi dia nggak akan pernah menarik janjinya. Dia berjanji dia akan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita. Menyediakan tempat bagi setiap kita di surga mulia. Ya. Karena dia rindu untuk bersekutu, berkomunal dengan anak-anaknya. Di mana dia berada, di situ pula engkau berada. Dia mau menyediakan tempat bagi kita di surga. Setelah selesai, ya, dikatakan apa? Aku akan menjemput, ya, sebab di mana dia berada di situ pula kita berada. Amin. Biarlah ini boleh menjadi satu perenungan untuk setiap kita, ya, di dalam momen kenaikan Tuhan Yesus ini kita boleh memaknai, bukan hanya sekedar memperingati, tetapi kita boleh memaknai bahwa Yesus itu betul-betul Tuhan. Dialah yang pemilik kerajaan surga. Ya, Yesus itu Tuhan yang pertama. Yang kedua, dia pemilik kerajaan surga. Dia akan memperlengkapi kita. Dia akan membaptis kita dengan Roh Kudusnya. So, saudara, setelah ini kita akan sama-sama 10 hari mendatang kita akan berdoa. Untuk apa? Roh Kudus sudah dicurahkan, ya. Ribuan tahun yang lalu Roh Kudus sudah dicurahkan. Ya. Kita mau sama-sama menerima kuasa yang daripada Tuhan. Amin. Seperti murid-muridnya Tuhan Yesus perlengkapi dengan kuasa. Ketika apa? Mereka berkomunal, ya, menerima Roh Kudus sehingga pelayanan mereka menjadi semakin luar biasa. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka Petrus bisa memenangkan 3.000 jiwa. Saya yakin kalau dulu Petrus bisa memenangkan 3.000 jiwa, Pak Utomo, Bu Pini, Bu Arifah bisa juga melakukan hal yang serupa seperti Petrus. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Saya jemput untuk bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat
menjadi pelayanan yang supranatural, yang diperlengkapi dengan kuasa dari Roh Kudus, sehingga kita boleh memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Yes. Seluruh bumi Bapak Gembala untuk membawakan firman, doa firman. Seluruh bumi Mari dengan semangat panjatkan pujian. Nyatakan sekali lagi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu, haleluya. Haleluya, Yesus. Oh, haleluya. Kami bangga Engkau berada di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau yang mulia, yang layak kami andalkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji syukur Tuhan. Kami naikkan segala hormat kemuliaan karena Engkau yang layak. Engkau yang sudah menyelesaikan misimu di muka bumi ini, sehingga Engkau harus kembali diangkat dalam kemuliaan, diangkat dalam kemuliaan Bapa Allah Tuhan Yesus yang sendiri sudah mulia. Dia harus diangkat lagi dengan level yang lebih tinggi, yaitu kemuliaan Allah, kemuliaan yang paling tinggi. Apa maksudnya Tuhan? Kami maknai bahwa Engkau yang sangat bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita, kita semua umat manusia. Untuk itu kita juga, kami manusia, harus berupaya untuk meresponi bahwa kita juga harus melihat bahwa iman dan kerohanian kita harus semakin progresif, semakin tinggi lagi, diangkat dari kemuliaan untuk kita melihat sukacita Allah ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dapat merespon itu semua, karena yang kami terima, yang kami harus kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Selanjutnya seluruh rangkaian acara ibadah memperingati dan merayakan kenaikan Yesus Kristus
kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan dari pertengahan sampai akhirnya nanti, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Penuh
Puji nama Tuhan. Kita kasih tepuk tangan lagi untuk Gets Teens, Gets Youth. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan membacakan beberapa pengumuman tambahan. Di antaranya adalah GBT Getsemani Reni Jaya Pamulang mengucapkan Dirgahayu GBT ke-68. Biarlah GBT menjadi pelita yang terus bercahaya di tengah kegelapan, menjadi gereja yang cemerlang. GBT, Getting Better Together. Baik. Puji nama Tuhan. Setelah ini besok ya kita akan mengadakan doa pencurahan Roh Kudus selama 10 hari ke depan. Dimulai dari hari besok, hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 bertempat di tempat ini jam 7 malam ya. Jadi selama 10 hari ke depan kita akan mengadakan doa pencurahan Roh Kudus ya. Dimulai esok hari, hari Jumat tanggal 30 Mei jam 7 malam. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bisa bersama-sama hadir. Kita menerima kuasa pengurapan dari Roh Kudus. Sebab Roh Kudus sudah dicurahkan ribuan tahun yang lalu. So kemudian kita terus dukung doa untuk renovasi gereja, ruang ibadah di tempat ini. Saya yakin dan percaya ini adalah tempat kita untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Dan kita sama-sama berdoa, kita dukung terus berjalannya renovasi gereja ini. Supaya Tuhan Yesus juga mencukupkan segala sesuatunya. Percayalah mata dan hatinya Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Puji nama Tuhan, tetap dukung juga di dalam doa untuk pembuatan single-single terbaru dari Gates Worship. Sebagai satu platform sarana bagi kita untuk menginjil ya melalui pujian. So jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam sepekan tanggal 27 Mei yang berulang tahun adalah Ibu Aripah Munaris. Ya. Satu pengumuman terakhir. Tanggal 31 Mei hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 jam 10 pagi bertempat di GBT Citra Raya Tangerang akan diadakan ibadah trilogi untuk wanita Bethel Tabernakel. Baik ya. Sekali lagi Sabtu tanggal 31 Mei 2025 jam 10 pagi di Gereja Bethel Tabernakel Citra Raya Tangerang. Mari ibu-ibu daftarkan diri segera ke saya untuk bisa diatur slot untuk kendaraannya. Baik, demikianlah pengumuman siang hari ini. Oh ya. Oke. Satu lagi yang berulang tahun tanggal 28 Mei yaitu Ibu Ruth Deborah. Selamat ulang tahun baik Ibu Aripah Munaris dan Ibu Ruth Deborah. Tuhan Yesus memakai wanita-wanita Kristus ini lebih heran lagi menjadi wanita-wanita yang unggul dan tangguh di dalam Kristus. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan penuh ucapan syukur. Saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Mari rentangkan kedua tanganmu, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada setiap kita dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada setiap kita dan memberikan kita damai sejahtera. Diberkatilah keluarga kita, diberkatilah segala keturunan kita, diberkatilah pekerjaan, usaha, pendidikan dari keluarga kita, diberkatilah pelayanan kita, dikuatkan iman, pengharapan dan kesetiaan di dalam Kristus Yesus. Sebab berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, semua yang percaya dan berkati Tuhan katakan amin. Selamat memperingati dan memaknai kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ini menjadi satu penguatan untuk setiap kita agar iman kita juga terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor di dalam Kristus. Sampai berjumpa di hari Minggu di ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.